Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya yakin kita semua dalam penyertaan Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu mari kita memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang tak henti-hentinya Tuhan curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kami dapat bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Itu semua hanya karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dengan membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini terambil dalam Mazmur pasal 51 ayatnya yang pertama sampai ke-19 berbunyi demikian. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu, bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang yang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah dosa siapa takut? Bapak Ibu yang terkasih, tidak sedikit orang Kristen berpendapat bahwa kalau seseorang jatuh ke dalam dosa, di samping mengaku dosa, maka ia harus makin berusaha untuk hidup kudus. Caranya adalah dengan sering berpuasa, rajin ke gereja, baca Alkitab, dan sebagainya. Namun ironisnya, semakin ia berusaha untuk melakukan yang baik, ternyata semakin ia frustasi. Mengapa? Karena ternyata kebanyakan usahanya itu gagal.
Akhirnya ia berkesimpulan bahwa usaha yang dilakukannya sia-sia. Semakin banyak ia jatuh bangun, semakin frustasinya dirinya. Latar belakang mazmur ini adalah kejatuhan Daud ke dalam dosa dengan Batsyeba. Dosa Daud tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan membunuh Uria, suami Batsyeba, untuk menutupi perzinahannya. Namun, Tuhan tidak membiarkan Daud berkanjang dalam dosanya. Melalui Nabi Nathan, Tuhan menegurnya. Hati Daud hancur. Ia datang ke hadapan Allah dengan pengakuan dan penyesalan yang dalam. Kehancuran hati Daud ini dipandang Allah sebagai korban sembelihan yang berkenan kepadanya. Kita bisa lihat ayat 18-19, dan sekaligus merupakan tanda bahwa Daud telah mendapatkan pengampunan dari Allah. Selanjutnya, Daud berdoa agar Allah bermurah hati dengan membangun kembali tembok-tembok Yerusalem, ayat 20. Hal ini menandakan bahwa mazmur ini dituliskan ulang oleh penerus Daud pada saat bait suci telah dihancurkan, dan karenanya umat Tuhan tidak bisa lagi mempersembahkan korban. Bagi umat, tiadanya persembahan korban berarti Tuhan telah jauh dari umatnya. Namun pengalaman Daud ini pastilah menjadi suatu penghiburan bagi umat ketika dibacakan kepada mereka. Karena ternyata bukan korban persembahan yang utama bagi Tuhan, tetapi pengakuan dan penyesalan atas dosa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan bersama-sama. Jika kita jatuh ke dalam dosa, jangan mencoba menyelesaikannya sendiri. Tetapi marilah kita akui dosa itu di hadapan Tuhan dengan penyesalan yang dalam, dan Ia akan mengampuni kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan ajarkanlah kami agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini ya Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami perkatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati.